Wallahi, wallahi, siapapun kalian, orangnya yang mengedit foto Habib Umar dengan begitu kejam, wallahi, saya tidak akan pernah ridho dunia hingga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah amma ba'dah. Teman-teman, bergabung kembali di channel Ponpes Lembung. Mohon maaf, beberapa hari ini, 3 hari ya mungkin kurang lebih, saya nggak upload video, saya nggak ngonten karena memang luar biasa ya, lagi banyak kegiatan. Tapi walaupun begitu, saya tetap semangat, saya tetap mengikuti upgrade perkembangan polemik nasab yang terjadi. Jadi tetap kita sama-sama masih semangat kawal ulama Nusantara kita dalam mencerdaskan kaum muslimin di Indonesia yang masih terjajah oleh doktrin atau gendamnya dari Ba'lawi. Kita udah lewat ya bulan Maulid, tapi sekarang saya rasa nggak begitu tajam ya, artinya nggak begitu rame tentang Ba'lawi, biasa aja gitu, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini juga sudah sudah sangat berbeda kondisinya ya dibanding beberapa tahun yang lalu sebelum ada polemik nasab. Cuman kemarin sempat heboh juga, ada Kiai Kibin yang diturunkan oleh jamaah pengajian Maulid yang mengatakan bahwa kiai yang benci dengan Habib itu adalah iblis. Kalau ada orang yang benci kepada Habib, itu orang yang akan menghancurkan Islam. Wah, ini udah ketularan gendam dari Ba'lawi atau ketularan pemikiran Ba'lawi, keturunan Nopel kalau nggak salah yang dulu pernah bilang iblis ke kiai-kiai kita juga tuh. Jadi teman-teman, kita itu miris ya, betapa bahayanya gendam Ba'lawi ini. Jangankan yang awam, sampai yang kiai itu tiba-tiba jadi goblok kalau di polemik nasab. Tiba-tiba jadi goblok, jadi blow on, jadi dongo. Ya ini mungkin sedikit kasar ya. Ya tapi inilah fakta yang terjadi. Bahkan UAS aja, sekelas UAS yang berjejer titelnya itu, jadi namanya itu berjejer titelnya luar biasa gitu. Belajarnya juga bukan di Indonesia doang, di luar negeri. Cuman ya tetap aja gitu. Ketika itu lumpuh, selumpuh-lumpuhnya logikanya, nalarnya ya, akal warasnya, dengan mengatakan di Tahrim itu jalannya nggak diaspal, bukan karena pemerintah Yaman miskin. Padahal kita tahu Yaman itu negara miskin karena ya konflik terus sih. Tapi dibela dengan logika berpikirnya Ba'lawi, diterima logika berpikir Ba'lawi, digunakan menjadi hujah kebenaran bahwa ya jalan-jalan di kota Tahrim itu nggak diaspal bukan karena pemerintahnya nggak mampu, saudara, tapi apa? Tapi takut jejak kaki para wali itu hilang. Makanya di Tahrim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Padahal fakta mengatakan, survei membuktikan bahwa memang ya Yaman itu negara miskin. Tapi itu upaya apa sih namanya, pembelaan yang ya benar-benar absurd ya, benar-benar membagongkan dari seorang kiai yang bertitel luar biasa gitu. Titel akademisnya wow,
amazing gitu. Tapi kalau berpikir soal Ba'lawi, soal nasab Ba'lawi, tiba-tiba goblok ya, tiba-tiba dongo blow on ya. Ya kayak gitu kan. Kalau kata anak-anak santri di pondok itu udah jahil, bukan cuman jahil tapi jahil murakkab atau gobyu ahmak. Ya itu karena nggak pakai nalar. Bahkan Kiai Idrus Romli yang katanya singo Aswaja, wah Aswaja dari mana? Ya di branding sama kelompoknya Singa Aswaja. Itu sudah jelas-jelas Nabi memilih bermakmum kepada imam yang bacanya nggak fasih ketimbang makmum kepada imam yang fasih katanya. Itu kalau terlalu fasih, kata para ulama, biasanya agak hudur, gak khusyuk pada waktu jadi imam. Karena yang diutamakan fasih-fasihnya toh. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fasih sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Lihat kayak Idrus itu lebih milih bermakmum kepada Wa Umar yang bacaannya ya itu begitu ketimbang sama orang yang bacanya pas. Ini kan luar biasa ini. Jadi udah bukan lagi membela kebenaran, ini membela kelompok ini teman-teman ya. Ini yang disebut fanatik ya, fanatik buta. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kan begitu, nggak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu dalilnya. Ya orang kelas kiai aja kayak gini, apalagi muhibbin, makanya jangan heran. Nah ini nih bicara soal Wa Umar, ada muhibbin hampir nangis terseguk-seguk gitu. Sigu-siguan, apa sih bahasa Indonesianya itu? Wah pokoknya nangisnya luar biasa. Gak rela foto Habib Umar itu diedit dengan begitu kejam katanya. Wallahi, siapapun kalian orangnya yang mengedit foto Habib Umar dengan begitu kejam, wallahi saya tidak akan pernah ridho dunia hingga akhirat. Lihat ya, ini betapa bahayanya gendam Ba'lawi. Gila, hampir nangis begitu ya. Gue nggak tahu ya fotonya yang mana yang diedit. Ya mungkin banyak dan berseliweran di apa biasanya di ini di Facebook lah ya. Ya kalau bicara begitu sebenarnya sebelum mungkin dari yang protesis ngedit itu ya, yang udah gedeg banget sama Ba'lawi. Ya, mereka duluan kan kelompok yang ngedit foto Kiai Imad, Kiai Abbas ya. Diedit PKI segala macam, wah macam-macam banyak itu bisa kita temuin di Facebook, di TikTok, bahkan diedit kayak Imad joget-joget segala macam. Dia sampai nangis, gue nggak yakin nangis itu tulus, jangan-jangan nangisnya gara-gara pinjol nggak bayar. Ini kayak ini gue nggak tahu nih siapa, tapi dari raut mukanya gue tahu nih kayaknya Muhibbin yang baru-baru ini aktif ya di TikTok, si Sandi anak Kalimantan kalau nggak salah tuh sekarang aktif ya. Tadi aja gue mikir gue pengen naik, dia kan sering live nih di live di TikTok ya, gue pengen naik gitu, gue pengen diskusi lah, tapi diskusi yang sehat. Tapi begitu gue ngeliat PT-PT-nya wah nggak deh. Kenapa ya? Dia udah jelas-jelas terang-terangan bilang, gue ini nggak bisa baca kitab, nggak tahu hadis, nggak tahu apa-apa ya. Gue cuman membela keyakinan gue bahwa Ba'lawi itu Juriat Rasul. Ya udah deh, kalau udah begini udah susah.
susah ya. Dia cuman pakai keyakinan dia bahwa Ba'lawi itu menurut dia gitu cucu Nabi. Ya udah susah kalau begitu sih, malas sudah. Makanya kata Imam Syafi'i, wala tujadil juhulan laisa la yafhamma. Jangan pernah debat sama orang yang nggak tahu apa-apa, pusing kita, buang-buang energi. Makanya gue jarang tuh nanggepin kibin-kibin. Di komal-komal kalau ada kibin gue mental, males. Jangankan kita, bahasanya gitu. Kiai Imad aja sekelas Kiai Imad, mereka tolak kan gitu, apalagi kita orang. Makanya gue menghindari, kecuali yang memang dia tuh pengen nanya gitu. Dia nanya, bang begini, baru kita jawab. Enak kalau begitu diskusi. Dia enggak, udah dikasih data-data, dibilang wah begini, capek kitanya. Nah jadi sekarang poinnya itu, video kali ini ya itu teman-teman, betapa bahayanya gendam dari Ba'lawi. Bahkan jangankan dari kalangan yang awam ya, dari kalangan kiai aja sampai kayak begitu didoktrin, sampai nggak bisa menggunakan akal sehat ya. Bahkan mereka kiai-kiai yang memiliki gelar akademis luar biasa gitu, belajarnya juga bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, akhirnya apa, nggak dipakai nalar logikanya yang sehat. Bela aja udah begitu, boro-boro pakai dalil. Tapi dengan demikian teman-teman kita jadi paham ya arahnya gitu loh. Jadi mereka yang selama ini mengklaim gue NU ternyata memang bukan NU ya. Kelompokan kayak misalnya Kiai Idrus Ramli ini kan bikin NUGL di bawah naungan Kiai Lutfi Basori ya kan. Kemudian ya ini dekat satu circle mereka itu, yang mereka ini nggak ada sama sekali keterkaitannya dengan Fikroh Nahdiyah ya, perjuangan NU. Bahkan ketika NU itu memiliki satu pendapat tentang paham keagamaan, mereka lah orang-orang yang memang selalu membantah. Nah ini juga disampaikan oleh Kiai Iman, sehingga kita jadi tahu nih warga NU mana yang harus kita ikutin, Kiai NU yang memang benar-benar Kiai NU gitu loh, dan Kiai yang memang cuma ngaku-ngaku sebagai orang NU gitu maksudnya. Jadi kita paham kelompok-kelompok mana nih yang harus kita ikutin kalau kita memang ngaku orang NU gitu. Ketika NU itu nggak setuju dengan khilafah, mereka ini sangat mendukung khilafah di NKRI ini. Jadi pengen ganti ideologi NKRI dengan khilafah, termasuk anak dari Mbah Yai Maimun Zubair almarhum al-Maghfurullah ya kan, Gus Najih itu. Ya pokoknya satu geng, satu komplotan. Ya teman-teman, tetap kita kawal ulama Nusantara kita. Kita tetap jadi kontrol sosial yang baik, yang bijak, yang arif, agar masyarakat kita terus dewasa dalam beragama, sehingga nama baik agama kita tetap terjaga, marwah baginda Nabi tetap terjaga. Kemudian kita jaga persatuan, kita rawat NKRI. Salam NKRI.